Bab 927. Tuhan tidak mengenalku. Mata Wang Lin berbinar dan dia mencibir di dalam hatinya, tapi dia menyerang ke depan ke arah wanita berpakaian biru terlebih dahulu. Ekspresi Su Ting muram saat dia mengikutinya. Keduanya menyerbu menuju cakrawala. Ada banyak pembudidaya yang saling membunuh dan segala jenis harta sihir beterbangan. Su Ting haus darah, setiap kali dia bertemu seseorang dengan tingkat kultivasi lebih rendah, dia akan segera menyerang. Akibatnya, dia menjadi sedikit lebih lambat. Wang Lin memiliki pengalaman lebih dari 1000 tahun, jadi dia dengan mudah mengetahui niat Su Ting. Dia tidak menunjukkannya atau menggunakan metode yang sama seperti Su Ting. Sebaliknya, kecepatannya tidak berkurang saat dia mendekati wanita berbaju biru. Selama pertempuran yang kacau, wanita berbaju biru dengan jelas melihat tindakan Wang Lin dan Su Ting. Dia tenang, tapi dia tidak melihat ke arah Su Ting. Dia hanya menatap Wang Lin dengan tatapan dingin. Wang Lin bergerak semakin cepat saat dia melakukan perjalanan di antara para pembudidaya. Sesaat kemudian, dia sudah berada dalam jarak 1000 kaki dari wanita itu. Sambil tertawa, tangan kanannya mengepal dan dia tanpa ampun melayangkan pukulan. Pukulan ini menghantam kehampaan, dan suara gemuruh bergema dan riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Itu menciptakan gelombang kejut yang kuat yang menyerang langsung ke arah wanita berbaju biru. Sosok Wang Lin tidak berhenti, dia menyerang tepat setelah gelombang kejut itu. Tidak jauh dari Wang Lin, mata Su Ting berbinar dan dia mencibir. Bukan saja dia tidak mendekat, dia juga mundur ke samping. Ada sedikit ejekan di matanya. Sumu, kamu telah berkultivasi selama bertahun-tahun, namun rencanamu hanya dangkal. Wanita ini jelas memiliki status khusus di aliansi, kalau tidak dia tidak akan mengatur pertempuran ini. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, dia harus memiliki wali yang kuat. Anda ingin membujuk saya untuk membunuhnya. Apakah menurut Anda saya adalah anak berusia 3 tahun? Saya ingin melihat bagaimana Anda mengakhiri ini. Dia menatap Wang Lin, yang mendekati wanita berbaju biru, dan cibiran di wajahnya menjadi semakin kuat. Wang Lin tidak melambat dan mengikuti gelombang kejut tersebut. Gelombang kejutnya menghancurkan bumi dan bergerak seperti kilat. Ia tiba 100 kaki sebelum wanita berbaju biru. Ada kilatan rasa dingin di matanya. Dia tahu bahwa anggota klan iblis raksasa di bawahnya tidak dapat menghentikan orang ini. Namun, tidak ada rasa panik saat dia dengan tenang mengangkat tangan kirinya dan menekan kekosongan di bawahnya. Tepat pada saat ini, planet budidaya yang dibawa oleh anggota klan iblis raksasa mulai berputar dengan kecepatan luar biasa. Gelombang riak merah tua dengan cepat menyebar. Riak merah tua itu mengandung aura destruktif. Saat mereka menyebar, planet budidaya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Gelombang kejut yang diciptakan oleh pukulan Wang Lin bertabrakan dengan riak merah-merah. Terjadi ledakan keras dan gelombang kejutnya runtuh. Riak merah-merah dengan cepat menyebar ke arah Wang Lin tanpa halangan apapun. Su Ting merasakan ekstasi di hatinya saat melihat ini. Sumu ini benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Jika dia mati di sini, itu akan menjadi berkah. Namun, saat Su Ting merasakan kegembiraan, Wang Lin, yang berada di dekat riak merah-merah, tiba-tiba berbalik dan menatap Su Ting dengan senyuman yang bukan senyuman. Saat ekspresinya terlihat di mata Su Ting, itu membuat Su Ting gemetar. Tidak baik.
Su Ting yakin dia memahami Wang Lin. Melihat Wang Lin membuat ekspresi seperti itu ketika dia berada di momen hidup dan mati membuat pikirannya bergetar. Tepat pada saat ini, tungku raksasa muncul di sekitar Wang Lin. Suara tungku bergema saat tangan kanan Wang Lin menunjuk ke arah Su Ting dan dia berteriak, "Ubah posisi." Dal. Sekejap, kekuatan yang membuat Su Ting kehilangan akal sehatnya muncul di sekelilingnya. Itu tidak memberinya waktu untuk bereaksi, dan kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Kekuatan mengelilingi tubuhnya dan dia merasa seolah waktu telah berhenti. Riak merah tua berjarak kurang dari 1 kaki dari Wang Lin ketika dia tiba-tiba berganti posisi dengan Su Ting. Dunianya seperti terbalik. Detik berikutnya, waktu sepertinya kembali normal. Faktanya, waktu tidak berhenti sama sekali. Itu semua hanyalah ilusi yang dirasakan Su Ting karena mantranya terlalu cepat. Ketika dia kembali tenang, semua rambut di tubuhnya berdiri dan krisis hidup dan mati mengelilinginya. Penglihatannya tertutup warna merah, tapi ini bukan waktunya untuk berpikir. Tangannya membentuk segel dan energi asal celestialnya melonjak seperti orang gila. Tubuhnya menyusut, dan dalam sekejap mata, lebih dari 100 penghalang terbentuk di sekelilingnya. Penghalang ini dibentuk oleh energi asal celestialnya bersama dengan mantra celestial yang diturunkan oleh keluarga Sunya. Dari jauh, Su Ting tampak seperti matahari karena ditutupi oleh lapisan cahaya kemasan. Saat penghalang muncul di sekelilingnya, riak merah-merah mendekat. Bang, 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 bang. Riak merah itu seperti gelombang dahsyat yang membombardirnya tanpa henti. Dalam sekejap, lebih dari 30 dari 100 lebih penghalang di sekitar Su Ting runtuh. Adegan ini membuat kulit kepala Su Ting mati rasa, tetapi dia tidak berdiam diri, dia mundur. Saat riak merah-merah menyebar, lusinan penghalang di sekitarnya runtuh. Sumu. Su Ting meraung dan kebenciannya telah mencapai puncaknya. Riak merah tua itu jauh lebih cepat daripada Su Ting. Tidak peduli seberapa jauh dia mundur, riak merah-merah masih menyusul dan lewat. Bang, bang, bang. Saat riak merah-merah melewati Su Ting, semua penghalang di sekitarnya runtuh. Dia merasakan tubuhnya ditarik begitu kuat hingga akan hancur. Saat penghalangnya runtuh, Su Ting mengeluarkan lebih dari 100 batu giok. Tanpa waktu untuk merasakan sakit hati pada mereka, dia menghancurkan mereka semua dan lebih dari 100 penghalang berwarna muncul di sekelilingnya. Selain itu, dia mengeluarkan sejumlah besar harta untuk menahan riak tersebut. Namun, saat penghalang ini terbentuk, penghalang tersebut segera runtuh, bahkan harta sihir pun hancur. Meskipun demikian, riak merah-merah semakin melemah setelah perlawanan berkelanjutan dari Su Ting. Bagaimanapun, ini bukanlah serangan terkonsentrasi, ini tersebar, jadi kekuatannya terbagi banyak. Namun, meski begitu, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Su Ting. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan banyak energi asal celestial dan menggunakan sejumlah harta sihir dalam pertempuran. Menggunakan kesempatan ini, dia mengeluarkan darah yang mengandung asal-usul surgawinya. Darah menyebar di sekelilingnya saat dia dengan cepat melarikan diri dari riak merah-merah. Jika dia menggunakan aliran darah saat riaknya kuat, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Namun, sekarang setelah riaknya melemah, dia memberikan kesempatan. Dia benar-benar tidak ingin menggunakan pelarian darah kecuali itu adalah pilihan terakhirnya di medan perang.
Meski hanya sesaat, dalam benaknya, bahaya yang dihadapinya tak kalah dengan saat ia menghadapi Wang Lin dalam satu baris menuju surga. Kebencian yang dimilikinya terhadap Wang Lin di dalam hatinya sudah tak terlukiskan. Dia berbalik dan meraung, "Sumu, kamu." Dia ingin menggunakan raungan ini untuk mengungkap perilaku Wang Lin sehingga para penggarap Al-Heaven dan monster tua akan curiga terhadap Wang Lin. Namun, saat dia hendak berbicara, kata-katanya terpotong oleh tawa Wang Lin. Wang Lin menyerbu menuju riak merah-merah saat syuting mundur. Di saat yang sama, dia tertawa. "Rekan penggarap Su memang dapat diandalkan. Karena Anda membantu saya melemahkan riak merah-merah, saya, Sumu, tentu saja tidak akan lupa. Jika aku bisa membunuh wanita ini, maka kamu juga akan mendapat pujian atas pembunuhan itu." Saat Wang Lin berbicara, dia bergerak sangat cepat. Riak merah-merah yang bersentuhan dengan syuting sudah melemah. Dua jari Wang Lin membentuk pedang, lalu tubuh dewa kuno ditambah energi asalnya dan ikan yin dan yang bertabrakan dengan riak merah-merah. Bang! Setelah ledakan keras, Wang Lin menyerbu ke dalam riak merah-merah tanpa halangan apapun. Ketika syuting melihat semua ini, kemarahan yang sangat besar memenuhi matanya. Cahaya darah di sekelilingnya runtuh karena amarah dan dia terhuyung mundur. Kemarahan itu melukai pikirannya, menyebabkan dia batuk lebih banyak darah. Seteguk darah ini membuatnya sadar. Dia menahan amarahnya dan memperlihatkan tatapan dingin sebelum mundur tanpa ragu-ragu. Wang Lin menghela nafas dalam hatinya. Syuting ini memang sebuah karakter. Meskipun dia marah, dia bisa mendapatkan kembali kejelasannya dengan cepat. Dia mencoba membunuh syuting dengan meminjam tangan orang lain. Jika dia berhasil, itu akan menjadi peristiwa yang menggembirakan. Wang Lin tidak pernah lupa bahwa masih ada sepotong sumber energi asal di tubuh syuting. Saat itu, dia membunuh avatar syuting dan mengambil setengah dari sumber energi asal itu. Saat ini, dia mengabaikan syuting. Saat Wang Lin menyerbu ke dalam riak merah-merah, dia menatap wanita berbaju biru. Saat dia bergerak maju, tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke arah kehampaan, membuat angin hitam muncul. Itu mengelilingi area tersebut dan membentuk angin puyuh hitam. Angin puyuh ini sangat kuat, dan auman naga keluar dari dalamnya. Kemudian kepala dua naga muncul dan menyerang langsung ke arah wanita berbaju biru. Ekspresi wanita itu masih dingin, tapi tatapannya terhadap Wang Lin menjadi kompleks. "Tuhan tidak mengenalku, tapi aku mengenalmu." Dia menghela nafas dan memandangi bunga teratai berdaun 8. Kemudian tangan kirinya memetik sehelai daun dan dengan lembut melemparkannya ke depan. Daun itu terbang ke depan dan mengeluarkan wangi. Itu tumbuh dengan cepat hingga ukurannya ratusan kaki dan dengan lembut jatuh ke arah Wang Lin. Ledakan. Ledakan keras datang dari jarak 100 kaki di sekitar Wang Lin. Aura yang kuat sepertinya mengelilingi ruang 100 kaki di sekelilingnya. Seolah segala sesuatu di dalam ruang ini harus runtuh. Suara berderak muncul di bawah kaki Wang Lin dan retakan besar muncul. Sebuah kekuatan yang kuat datang dari luar angkasa seolah-olah mencoba mendorongnya ke dalam celah. Bab 928. Mayat emas 5 elemen. Karena kamu tidak mengerti, maka lenyaplah bersama kehampaan. Wanita berbaju biru meletakkan tangan kirinya. Tatapan kompleks di matanya perlahan menghilang. Murid Wang Lin menyusut saat dia merasakan tekanan menimpanya. Di bawah tekanan ini,
ia menemukan bahwa energi asal di dalam tubuhnya sebenarnya terhambat. Angin puyuh hitam menderu di sekelilingnya dan dua naga hitam di dalamnya menyerang daun bunga teratai. Naga-naga itu meraung dan mengeluarkan angin dingin. Namun, daun teratai tidak berhenti, ia bergerak lebih cepat. Retakan di bawah kaki Wang Lin menjadi lebih besar dan angin dingin keluar dari sana. Pada saat ini, kedua naga hitam itu bertabrakan dengan daun. Terdengar ledakan keras saat salah satu naga hitam itu bergetar dan roboh menjadi gas hitam yang didorong mundur. Naga lainnya mengeluarkan udara dingin yang tidak berdampak apapun pada daun. Daun itu menyerap semuanya dan menunjukkan sedikit cahaya hijau. Saat lampu hijau ini menyebar, tekanannya menjadi semakin kuat. Bahkan angin puyuh hitam pun hancur di bawah tekanan ini. Harta karun apa ini? Mata Wang Lin berbinar, lalu dia merentangkan tangannya dan berteriak, "Panggil hujan." Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan mantra kedua yang dia pelajari dari Kaisar Langit Bai Fan. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, energi asal dunia sepertinya diaduk oleh sepasang tangan besar dan dengan cepat berkumpul. Lapisan tipis kabut air muncul di hadapan tubuh Wang Lin. Tangannya terulur, dan seolah-olah kehidupan baru telah disuntikkan ke dalam kabut hitam. Ini segera membentuk pusaran di sekitar Wang Lin dan berputar dengan cepat. Tetesan air hujan terus terbentuk sementara energi asal dari dunia berkumpul di dalam gas hitam. Sepotong energi asal surgawi keluar dari tubuh Wang Lin untuk berkomunikasi dengan dunia. Dalam sekejap mata, puluhan ribu tetes hujan terbentuk di pusaran hitam di sekitar Wang Lin. Setiap tetes mengandung kekuatan yang sangat besar. Ada untaian energi spiritual surgawi di dalam pusaran ini, yang membuat Wang Lin tampak seperti surgawi. Lengannya terentang saat dia melayang di antara bintang-bintang. Angin hitam di sekelilingnya berputar gila-gilaan saat tetesan hujan terbentuk dan melayang di sekelilingnya. Tetesan air hujan itu seperti kristal, mereka terlihat sangat cantik dari jauh. Saat ini, Wang Lin melambaikan tangannya. Dengan dia sebagai pusatnya, pusaran itu bergetar dan berputar terbalik. Ada suara gemuruh saat ia naik ke udara. Sepertinya pusaran setinggi 1000 kaki naik ke udara untuk terhubung dengan langit. Gemuruh berlanjut saat pusaran itu menarik Wang Lin ke atas. Orang hanya bisa melihat sekilas sosok Wang Lin. Saat pusaran naik, 10.000 tetes air hujan mengalir deras. Mereka bersiul di udara seolah-olah bumi telah menjadi langit. Hujan lahir dari bumi lalu naik kembali ke langit lalu mati di ujung langit. Ada tanda-tanda niat guntur di mata Wang Lin, tapi dia menekannya. Tidak perlu mengungkap kultivasi aslinya di sini. Pusaran dan 10.000 tetes air hujan langsung menekan daun bunga teratai. Pusaran tersebut mula-mula mendekati daun bunga teratai, membuatnya bergetar. Lalu 10.000 tetes air hujan itu jatuh ke atas daun itu. Suara tetesan air hujan yang mengenai daun bergema dan daun itu tiba-tiba roboh. Dampak yang ditimbulkan adalah robohnya daun tersebut berhamburan oleh pusaran dan tetesan air hujan. Tekanan pada Wang Lin menghilang, lalu tangannya membentuk segel dan dia menunjuk wanita berbaju biru itu. Pusaran dan tetesan air hujan yang dibentuk oleh Summon the Rains disapu oleh Wang Lin dan menyerang wanita berbaju biru. Tepat pada saat ini, Black Fin Devil Saint, yang jelas-jelas kalah melawan Dewa Darah dan manusia berdarah, dengan cepat melarikan diri. Dalam sekejap, dia langsung menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia mundur tanpa ragu.
Ragu, meskipun dia berusaha membunuh wanita ini, dia tidak benar-benar mencoba membunuhnya. Dia hanya harus membuatnya terlihat seperti dia, Sumu, sedang berusaha selama pertempuran ini. Selain itu, dengan pencapaian sebelumnya, segalanya bisa dilewati. Saat dia mundur, rasa dingin muncul di mata wanita berpakaian biru. Tangan kanannya menunjuk pada bunga teratai 7 daun, menyebabkan teratai ilusi muncul dan sepenuhnya menghalangi pemanggilan hujan. Dia melihat ke medan perang. Aliansi saat ini berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Namun, dia tidak panik, karena dia tahu ini bukanlah pertarungan sebenarnya. Ini hanyalah pendahuluan. Mengangkat tangannya yang seperti batu giok, dia membentuk segel, menunjuk ke kehampaan, dan dengan lembut berkata, "Tolong bantu, alam penjara mayat." Setelah dia berbicara, formasi raksasa selebar 50 km diam-diam muncul di kehampaan di hadapannya. Formasi ini tergantung terbalik dan berputar dengan cepat. Gas ungu kehitaman mengalir keluar dan rantai ungu tiba-tiba jatuh dari dalam formasi. Ada seorang kultivator Alhaven di bawahnya yang tidak menghindar dengan cukup cepat dan terkena rantai. Tubuhnya langsung roboh dan jiwa aslinya terjebak oleh rantai. Dari kejauhan terlihat jiwa asal sang penggarap seolah-olah tersangkut pada rantai. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melarikan diri. Rantai lain keluar dari formasi dan menjuntai di sana. Satu demi satu, rantainya jatuh, dan hanya dalam beberapa saat, ada lebih dari 100 rantai yang menyapu area tersebut. Tepat pada saat ini, suara gemuruh teredam datang dari formasi. Suara ini dipenuhi dengan perasaan terkoyak. Ketika Anda mendengarnya, seolah-olah jiwa asal Anda terkoyak. Seseorang keluar dari formasi. Saat orang itu keluar, bau mayat membusuk memenuhi area tersebut. Orang ini tingginya 100 kaki dan seluruhnya berwarna ungu. Ini bukanlah makhluk hidup, tapi mayat. Mayat ini memiliki banyak rantai yang melilitnya. Rantai yang menjuntai tadi adalah rantai yang melilit mayatnya. Mayat ini tidak terbentuk secara alami tetapi dimurnikan dari sisa-sisa yang tak terhitung jumlahnya dengan mantra. Di aliansi, itu disebut sebagai mayat halus. Objek ini dibentuk secara alami oleh alam penjara mayat, dengan sekte mayat menyediakan mayatnya. Selama puluhan ribu tahun, hanya ada 18 yang dibuat. Setiap mayat memiliki budidaya yang setara dengan pembudidaya nirvana skrier tahap akhir. Mayat halus pertama yang muncul mengguncang rantai di tubuhnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Raungan ini bisa menembus tubuh dan langsung mempengaruhi jiwa asal. Saat mayat yang dimurnikan itu meraung, ia menyerang sekelompok pembudidaya dan melambaikan rantainya. Rantai itu menjadi harta karunnya yang paling ganas. Saat menyapu seluruh area, hal itu menciptakan hembusan angin. Sejumlah besar petani bukan tandingannya dan terpaksa mundur. Pada saat ini, mayat halus kedua keluar dari formasi. Sambil mengeluarkan suara gemuruh, ia menyerbu ke medan perang. Saat mayat-mayat halus keluar satu persatu, situasi di medan perang mulai berbalik. Hal ini terutama terjadi ketika 3 mayat terakhir yang dimurnikan keluar. Mereka tidak memancarkan cahaya ungu, 2 di antaranya bersinar perak dan 1 lagi bersinar emas. 2 mayat perak yang dimurnikan adalah laki-laki dan perempuan. Meskipun ekspresi mereka lamban, tubuh mereka seukuran tubuh orang normal dan mereka mengenakan kemeja perak. Masih ada rantai di sekitar mereka, tapi hanya 2. Saat mereka muncul,
Mereka melepaskan tekanan dari para penggarap pembersih nirwana tahap awal. Mayat terakhir yang dimurnikan bahkan tidak bisa digambarkan sebagai mayat. Dia berusia paruh baya dan mengenakan jubah naga, dia seperti seorang kaisar fana. Tidak ada rantai apapun di sekelilingnya, dia hanya memiliki 5 jimat kuning di kepalanya. Ada semburan petir yang membentuk hubungan erat antar jimat. Aura 5 elemen keluar dari tubuhnya. Saat Wang Lin melihat pria itu, dialah. Eng Sung memikirkan 5 elemen dan pertama kali dia bertemu kupu-kupu merah. Tubuh roh 5 elemen. Wang Lin mundur lebih cepat. Dia tahu bahwa dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa memainkan peran besar dalam pertempuran besar antara dua sistem bintang. Inilah sebabnya dia bertindak dengan tujuan mempertahankan diri sejak awal. Jika ada manfaatnya, dia akan mengambilnya. Jika tidak ada, maka dia akan fokus untuk tetap hidup. Saya tidak tahu di mana kakak senior King Su berada, tapi saya yakin dia pasti ada di dekat sini. Wang Lin terus mundur, tetapi wanita berpakaian biru itu tidak berniat melepaskan Wang Lin. Dia menunjuk dengan tangannya yang seperti batu giok dan mayat biasa yang halus menatap Wang Lin dan mengejarnya. Ekspresi Wang Lin menjadi suram. Jika dia menghadapi Nirvana Skrier tingkat menengah dengan tubuh dan mantranya saat ini, dia bisa menang. Namun, ketika menghadapi Nirvana Skrier tahap akhir, dia harus menggunakan seluruh kemampuannya untuk mendapatkan peluang kemenangan, dan ada banyak variabel. Namun, tidak bijaksana menggunakan seluruh kemampuannya dalam pertempuran besar ini. Selain itu, jika dia terluka, dia akan langsung berada dalam situasi berbahaya. Rencana Wang Lin adalah mencari peluang selama kekacauan dan memasuki ular Mo Ngazer tanpa disadari. Kemudian dia akan mengambil kesempatan untuk mencuri kekuatan warisan anak dewa kuno. Saat dia mundur, mayat halus itu mengejarnya. Mayat halus itu mengayunkan rantainya, memaksa membuka jalan menuju Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin yang datang dari mata Wang Lin saat dia mendekati ular Mo Ngazer. Raungan teredam datang dari Mo Ngazer Serpent. Wang Lin tidak percaya bahwa hanya para penggarap dari aliansi ini yang dapat menjebak ular Mo Ngazer. Begitu ular Mo Ngazer menjadi marah, segalanya akan runtuh. Formasi penyegelan ini tidak dapat menyegel ular Mo Ngazer. Sesaat kemudian, Wang Lin mendekati cangkang hitam yang menjebak ular Mo Ngazer. Nenek moyang keluarga Sengong memimpin para penggarap untuk terus-menerus menyerang cangkang hitam. Pendekatan Wang Lin tidak menarik perhatian orang-orang ini. Mayat halus terus mengejar Wang Lin dan semakin dekat. Ia melemparkan salah satu rantai di sekelilingnya ke arah Wang Lin, dan suara rantai yang bersiul di udara memasuki telinga Wang Lin. Mata Wang Lin bersinar dingin. Dia sangat tenang saat dia dengan cepat mundur dan menyentuh cangkang hitam yang menyegel ular Mo Ngazer. Saat dia menyentuh cangkangnya, dia melepaskan sepotong aura dewa kuno ke dalamnya. Tepat pada saat ini, ular Mo Ngazer di dalam cangkang menyadari aura dewa kuno secara naluri dan menjadi gila. Raungan dari ular Mo Ngazer ini sangat menggemparkan. Kemarahan ular Mo Ngazer seperti jari dewa kuno. Semakin marahnya, semakin kuat mantranya. Gemuruh menggelegar datang dari cangkang dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul seolah-olah ada kekuatan yang tak terbayangkan datang dari dalam cangkang. Dalam sekejap, cangkang hitam itu runtuh. Saat itu runtuh, jari dewa kuno yang kasar muncul. Bab 929. Hal Wang Lin.
Ular Moongazer menggunakan mantranya yang tak tertandingi di wilayah utara untuk pertama kalinya. Mantra ini dipicu oleh kemarahannya dan membuat para penggarap di sini merasakan kekuatannya yang tak terbayangkan. Jika beberapa orang sebelumnya meremehkan ular Moongazer atau tidak menganggapnya cukup sebagai ancaman, mereka membuang semua gagasan itu dari benak mereka ketika segelnya runtuh. Satu-satunya yang tersisa hanyalah kejutan dari jiwa mereka. Pada saat ini, sejumlah besar retakan muncul pada cangkang hitam di sekitar ular Moongazer. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya dikirim bersiul ke segala arah. Fragmen cangkang hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan dampak yang kuat. Beberapa kultivator tidak menghindar dengan cukup cepat dan terkena pecahannya. Mereka batuk darah dan kemudian tubuh mereka roboh. Bahkan jiwa asal mereka pun tidak bisa melarikan diri. Bahkan ada beberapa orang yang terkena pinggiran pecahan tersebut, dan tubuhnya langsung terbelah menjadi dua. Kabut darah memenuhi area tersebut, menciptakan pemandangan yang mengejutkan. Semua ini menyebabkan lingkungan sekitar menjadi sunyi sesaat, seolah setiap pandangan terfokus pada tempat ini. Namun, dalam keheningan ini, suara gemuruh dari zaman kuno datang dari dalam cangkang hitam. Mengaum, raungan ini sangat mirip dengan auman dewa kuno. Tampaknya menembus waktu itu sendiri, seolah-olah ia selalu ada. Raungan ini dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Jari dewa kuno itu tiba-tiba terbang keluar. Mustahil untuk menggambarkan keperkasaan dan kehebatan jari dewa kuno. Hanya bisa dikatakan bahwa dunia akan runtuh di bawah jari itu. Tidak ada kekuatan yang bisa menolak kekuatan jari ini. Semuanya harus binasa di bawah kuasa jari itu. Mayat halus yang mengerucutkan Wang Lin tercengang. Ada sesaat kekosongan dalam pikirannya, dan itu mempertimbangkan konsekuensi menghadapi jari dewa kuno secara langsung. Ledakan. Saat jari dewa kuno menyerang, jari itu mendarat di mayat yang telah dimurnikan. Saat suara letupan bergema, rantai pada mayat halus itu semuanya runtuh. Darah hitam dalam jumlah besar dikeluarkan dari bagian belakang tubuhnya karena kekuatan yang tak ada habisnya ini. Seluruh tubuhnya sepertinya ditarik ke belakang dan kulit ungunya segera mulai menghilang. Dalam sekejap mata, seolah-olah telah dikuliti oleh seseorang. Setelah itu, semua tulang dan dagingnya hancur dan akhirnya, mayat yang dimurnikan itu meledak. Meskipun rangkaian kejadian ini terdengar lambat, hanya butuh beberapa saat. Jari dewa kuno itu tidak berhenti dan tanpa ampun menekan ke depan. Wang Lin sudah mundur beberapa saat sebelumnya. Matanya berbinar, dan saat dia melihatnya, dia merasa seolah-olah ada dewa kuno dewasa yang gigih di balik jari itu. Lengan tebal dewa kuno dewasa itu mendorong jarinya ke depan dalam gelombang kehancuran yang tak ada habisnya. Tubuh raksasa ular Moongazer mengikuti jari dewa kuno itu dan bergegas keluar dengan tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Kabut dalam jumlah besar menyebar dari tubuh ovalnya dan matanya yang tajam bertemu dengan mata Wang Lin. Saat tatapan mereka bertemu, Wang Lin merasakan ada yang tidak beres. Mata ular Moongazer ini sangat jernih, tanpa sedikit pun kebingungan. Wang Lin merasa bahwa ketika dia melihat ke arah ular Moongazer, ular itu kembali menatapnya. Ular Moongazer melepaskan diri dan memberikan dorongan semangat yang besar kepada para penggarap Alhaven. Pertempuran ini penuh liku-liku. Terkadang aliansi lebih unggul dan terkadang Alhaven lebih diuntungkan. Pada saat ini, ular Moongazer muncul kembali, dan tekanan yang diberikannya mengguncang bintang-bintang.
Jari dewa kuno itu tidak menghilang dan terus bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Semua pembudidaya sebelum meledak dan mati bahkan sebelum mendekati mereka. Wang Lin telah menghabiskan hidupnya dalam pembantaian, namun jumlah kematian yang terjadi selama perang ini jauh lebih banyak daripada semua orang yang dia bunuh. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menghadapi perang seperti ini. Pertarungan antara planet Susaku dan klan abadi yang terbengkalai benar-benar tidak berarti dibandingkan dengan ini. Situasinya berbalik. Jari dewa kuno bersiul di angkasa, dan semua penggarap sebelum runtuh, bahkan tidak mampu memperlambatnya. Jari dewa kuno menyapu ke arah Blackfin Devil Saint. Ekspresi Blackfin Devil Saint dari aliansi berubah. Saat jari dewa kuno mendekat, dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan kabut hitam sementara tangannya membentuk segel. Kabut hitam itu segera berubah menjadi burung bangau hitam raksasa. Burung bangau hitam ini memegang daun hitam di mulutnya. Saat muncul, ia menjatuhkan daunnya, dan daun itu mulai tumbuh gila-gilaan. Dalam sekejap, daun ini tingginya lebih dari 10.000 kaki dan menyebar ke samping, menciptakan penghalang. Jari dewa kuno itu mendekat dan bertabrakan dengan daun itu. Terdengar bunyi berderak lalu daun itu roboh menjadi untaian gas hitam. Wajah Blackfin Devil Saint menjadi pucat dan dia batuk darah lalu mundur. Namun, tangan kanannya meraih kekosongan dan sebuah ukiran kayu muncul di genggamannya. Ukiran kayu ini sangat aneh. Itu adalah seseorang dengan tangan terlipat dikelilingi tanaman. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup tanaman. Saat ukiran kayu itu dikeluarkan, Blackfin Devil Saint melemparkannya tanpa ragu-ragu. Cahaya hitam yang bisa melahap semua cahaya datang dari ukiran itu. Seolah-olah ukiran itu menjadi hidup, dan tanaman mulai bergerak. Tanaman tersebut langsung dibebankan pada ukiran kayu. Saat tanaman itu mulai tumbuh, 5 bunga hitam sepanjang 1000 kaki muncul dari kehampaan. Kelima bunga hitam ini mengeluarkan aura aneh. Salah satu bunga mengarah ke jari dewa kuno. Bagian tengah bunga terbuka seperti mulut dan mengeluarkan energi yang sangat dingin. 4 bunga yang tersisa membuka mulutnya dan mengeluarkan sejumlah besar gas hitam. Di saat yang sama, mata ukiran kayunya bersinar merah, membuatnya tampak benar-benar hidup. Ia membuka tangannya seolah hendak memeluk sesuatu. Ia kemudian mengalir ke dalam gas hitam dan langsung menempel pada jari dewa kuno. Garis-garis hitam keluar dari tubuhnya dan segera menyebar ke seluruh jari dewa kuno. Wang Lin melihat pemandangan ini dari kejauhan dan menyeringai. Jika jari dewa kuno bisa dipatahkan dengan mudah, maka para penggarap Alheaven tidak akan menghabiskan banyak usaha untuk membawa ular Moongazer ke sini. Ular Moongazer ini dapat dianggap sebagai senjata paling ampuh yang telah disiapkan Alheaven untuk perang ini. Tatapan Wang Lin menyapu dan mendarat di kayu raksasa di kejauhan. Saya ragu maju ke depan adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh kayu. Setelah berdiri di atasnya begitu lama, aku merasa ada sesuatu yang lain di dalamnya. Ratusan pikiran melintas di benaknya. Pertarungan antara dua sistem bintang telah memperluas wawasannya tanpa henti. Semua ini sangat penting baginya. Lagi pula, waktu kultivasinya terlalu singkat dibandingkan dengan para master tua ini, jadi pengetahuannya kurang dibandingkan mereka. Pertarungan hebat ini seperti pertunjukan mantra dan harta sihir. Wang Lin telah menyerap semua informasi ini dan juga mempelajari kekuatan para penggarap pembersih nirwana dan penghancur nirwana. Jika perang ini tidak ada,
akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk mempelajarinya. Pada saat ini, saat biksu iblis-iblis hitam menggunakan harta ajaib untuk menghentikan jari dewa kuno, di pihak aliansi, 10 mayat halus yang tersisa mengaum dan menyerang. Kedua mayat perak itu bergerak lebih cepat dari yang lain. Namun, meski semuanya digabungkan, itu masih belum cukup untuk dibandingkan dengan jari dewa kuno. Saat ular Moongazer menyerbu, ia mengeluarkan suara gemuruh lagi. Raungannya begitu kuat hingga mengguncang seluruh ruangan. Mereka yang budidayanya kurang harus menghindar, atau mereka akan terluka parah. Raungan ular Moongazer hanyalah auman bagi orang lain, tetapi ketika mendarat di telinga Wang Lin, itu memiliki arti yang sangat berbeda. Ekspresi Wang Lin berubah dan tangannya bergerak tanpa ragu-ragu untuk memberikan batasan yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya. Tungku dewa kuno muncul di sekelilingnya dan dia dengan cepat mundur. Saat dia mundur, auman ular Moongazer menyebabkan jari dewa kuno yang dihadapi oleh biksu iblis-iblis hitam dan mayat-mayat halusnya meledak. Ledakan. Tidak mungkin menjelaskan ledakan jari dewa kuno itu. Segala sesuatu dalam jarak 5.000 km darinya sepertinya langsung terkoyak. Jeritan datang dari sejumlah besar petani saat mereka langsung tersedot ke dalam celah dan menghilang tanpa jejak. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya panik dan mundur ketakutan. Mereka hanya membenci diri mereka sendiri karena terlalu lambat. Ular Moongazer adalah satu-satunya yang tidak mengalami kerusakan sama sekali. Ia menyerang ke depan, dan tentakelnya tersapu untuk memulai pembantaian. Adapun Blackfin Devil Sein, yang berada di pusat ledakan, dia mengeluarkan banyak darah dan terlempar kembali. Dia belum pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan selama puluhan ribu tahun berkultivasi. Tubuhnya rusak parah dan diambang kehancuran. Saat ini dia dipenuhi dengan keterkejutan. Selama masa kultivasinya, dia belum pernah bertemu dengan binatang sekuat itu. Setelah batuk darah, dia melarikan diri dengan panik, seolah-olah dia sudah kehabisan akal. Adapun selusin mayat halus, selain mayat perak, sisanya tidak mampu melawan jari dewa kuno sama sekali. Mereka meledak menjadi tumpukan daging dan darah saat dihisap ke dalam kehampaan. Bahkan dua mayat perak itu terlempar ke belakang, dan rantai di tubuh mereka roboh saat mereka mengeluarkan darah hitam. Mayat wanita cantik itu sebenarnya menyerang langsung ke arah Wang Lin. Harta karun semacam ini adalah sesuatu yang seharusnya menjadi milikku. Mata Wang Lin berbinar saat dia tidak hanya melihat mayat wanita itu tetapi juga ukiran kayu yang setengah rusak. Bab 930. Kelompok Penatua Aliansi. Wang Lin adalah orang pertama yang menyadari situasi ini, jadi dia sudah siap sepenuhnya. Sesaat sebelum jari dewa kuno meledak, dia sudah mundur dan mengaktifkan tungku dewa kuno. Hasilnya, dia tidak terlalu terpengaruh. Dia melihat ke arah ular Moongazer dan kemudian ke mayat wanita yang dilemparkan ke arahnya. Saat pertama kali dia melihat mayat yang dimurnikan, dia memiliki ide untuk mencurinya. Ketika jari dewa kuno itu meledak, dia dengan sengaja menyesuaikan arahnya hanya untuk mayat perak ini. Dari dua mayat perak, mayat laki-laki mengalami kerusakan yang terlalu parah, sehingga Wang Lin meninggalkannya. Meski jenazah perempuan ini juga mengalami kerusakan, namun kondisinya jelas jauh lebih baik dibandingkan jenazah laki-laki. Karena aku berpartisipasi dalam perang, tidak ada yang akan mengatakan apapun jika aku mengambil harta karun, apalagi ketika medan perang semrawut ini.
Mata Wang Lin berbinar saat dia memanfaatkan kekacauan yang disebabkan oleh ledakan jari dewa kuno untuk menyerang mayat wanita. Namun, Wang Lin bukan satu-satunya orang yang memutuskan untuk memancing di perairan yang bermasalah. Ada beberapa lagi yang tertarik pada mayat perempuan itu. Ada para penggarap Alhaven dan aliansi di antara mereka. 7 orang berbeda menyerang mayat wanita dari arah berbeda. Wang Lin bukan yang paling dekat, tapi dia yang tercepat. Saat dia menyerang, rasa dingin muncul di matanya. Dia hanya perlu beberapa napas untuk mencapai mayat wanita itu, tapi matanya berbinar dan dia dengan tenang melambat. Saat dia melambat, seorang kultivator Alhaven menyerang, mendekati mayat wanita, dan mengulurkan tangan. Pada saat yang sama, seorang penggarap aliansi juga melangkah keluar tetapi tidak mengambil mayat wanita tersebut. Sebaliknya, dia membuka mulutnya dan meludahkan sinar energi pedang langsung ke kultivator Alhaven. Keduanya memulai pertarungan dari jarak dekat. Kedengarannya sangat banyak, tetapi semuanya terjadi dengan sangat cepat, dan saat keduanya bertarung, seorang kultivator lain memanfaatkan hal ini untuk mendekat. Dia meraih lengan wanita itu dan hendak pergi. Namun, pada saat ini, kultivator ini tiba-tiba berbalik dan kepanikan memenuhi matanya. Dia menjerit saat tubuhnya menyusut hingga menjadi genangan darah. Perubahan mengejutkan ini mengejutkan kedua kultivator yang sedang bertarung. Mereka memandangi mayat perempuan itu dan tidak lagi berani mengambilnya. Setelah ragu-ragu sejenak, 3 orang, termasuk Wang Lin, mempercepat dan menyerang ke depan. Mata Wang Lin berbinar dan tungku dewa kuno muncul di sekelilingnya. Dalam sekejap, dia bertukar tempat dengan salah satu kultivator Alhaven yang telah menyerang lebih dulu. Kultivator Alhaven itu terkejut ketika dia merasakan kekuatan yang kuat menariknya. Ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia menemukan dia telah bertukar tempat dengan Wang Lin. Dia tahu identitas Wang Lin, jadi setelah tersenyum masam, dia menyerah pada harta karun ini dan meminta bayaran untuk harta berikutnya. Setelah menggunakan mantranya, Wang Lin mendekati mayat wanita itu. Kedua kultivator yang paling dekat dengan mayat perempuan itu melihat semua orang mendekat. Mereka mengatupkan gigi dan meraih mayat perempuan itu hampir pada saat yang bersamaan. Namun, pada saat ini, keduanya menjerit dan tubuh mereka dengan cepat layu hingga menjadi genangan darah yang diserap oleh mayat wanita. Darah mengembun menjadi setitik cahaya merah di antara alisnya. Salah satu penggarap aliansi mendekat. Dia mengenakan jubah ular piton dan tangan kanannya terulur sambil tertawa. Meskipun sepertinya dia hendak meraih wanita itu, sebenarnya, tangannya berisi mantra, dan sepertinya dia akan menyerangnya. Mata Wang Lin berbinar. Dia tiba hampir bersamaan dengan penggarap aliansi ini. Kedua jarinya membentuk pedang dan dia mengacungkan. Ia sambil berteriak, "Minggir!" Kultivator aliansi terkekeh. Bukan saja dia tidak berhenti, dia bergerak lebih cepat dan berbisik. Bahkan Thunder Celestial Sumu pun mendambakan kecantikan mayat wanita ini. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Saat kultivator aliansi mendekati mayat wanita tersebut, Wang Lin menunjuk dengan tangan kanannya dan dengan lembut berkata, "Berhenti." Kultivator aliansi gemetar. Seolah-olah dia dikelilingi oleh benang tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi tidak bergerak. Wang Lin tidak berhenti sama sekali. Dalam sekejap, dia meraih mayat perempuan itu. Jangkauan Wang Lin sangat cerdas. Dia tidak mencoba meraihnya sejak awal,
Saat tangannya mendekat, energi asalnya bersama dengan kekuatan dewa kuno dan ikan yin dan yang tercetak di antara alisnya. Terdengar ledakan dan tubuhnya gemetar. Lampu merah yang terbentuk setelah menyerap beberapa penggarap tiba-tiba menghilang. Lalu Wang Lin tidak berhenti. Dia langsung mengambil mayat wanita itu dan melewati kultivator aliansi. Ketika dia lewat, dia menendang dada penggarap aliansi tanpa ragu-ragu. Ada kilatan cahaya putih dan penggarap itu didorong mundur. Wajahnya menjadi pucat dan dia batuk seteguk darah, tapi dia tidak mati. Sebaliknya, dia menatap Wang Lin dengan kejam dan mundur sambil menutupi dadanya. Sambil memegang mayat wanita itu, Wang Lin menatapnya. Mayat perempuan itu dikelilingi oleh lampu merah yang perlahan berkumpul menuju wajahnya. Alasan Wang Lin melambat adalah karena dia menyadari ada sesuatu yang salah. Apa yang terjadi setelahnya seperti yang dia duga, beberapa petani meninggal. Jika mayat wanita itu aneh sekali, Wang Lin pasti akan menyerah. Bagaimanapun, ini adalah perang, dan pertahanan diri tetap diutamakan. Namun, setelah mayat perempuan menyerap esensi darah 3 kultivator, ada beberapa perubahan. Hal inilah yang membuatnya terus memperjuangkannya. Saat dia mundur, tangan kirinya membentuk segel dan dia menempatkan batasan yang tak terhitung jumlahnya pada mayat wanita bersama dengan seteguk energi asal esensi. Setelah memasukkannya ke dalam tasnya, dia pergi ke ruang yang runtuh. Keruntuhan tersebut telah membentuk pusaran raksasa yang membentuk hisapan kuat yang ingin melahap segalanya. Hanya ular Moongazer yang bisa mengabaikan hisapan ini saat dia membantai dengan gila-gilaan. Pada saat ini, beberapa monster tua di aliansi mengepung ular Moongazer untuk mencegahnya maju. Bahkan Cloud Dragon Demon Saint itu mendekati Moongazer Serpent. Namun, Dewa Darah dan teman-temannya juga mengitari Moongazer dan melawan para penggarap aliansi. Orang-orang berdarah yang muncul satu persatu juga melancarkan serangan besar-besaran terhadap aliansi. Gelombang gemuruh bergema bersamaan dengan auman ular Moongazer. Pertarungan antara Master Flamespark dan Wudo Chan mengguncang dunia. Gemuruh di dalam kabut hitam yang disebabkan oleh pertarungan mereka sangat intens. Fluktuasi yang kadang-kadang muncul dari bentrokan mereka adalah sesuatu yang bahkan harus dihindari oleh Dewa Darah dan teman-temannya. Di kejauhan, wanita berbaju biru tidak menunjukkan rasa panik saat mengamati semua ini. Di sampingnya, mayat emas itu diam-diam berdiri di sana dengan ekspresi dingin. 5 jimat kuning perlahan memutar kepalanya. Petir bergerak di antara jimat-jimat itu, terus-menerus menjaganya tetap tersegel. Wanita berbaju biru mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut berkata, "Saya mengundang sesepuh istana Xuan, yang terhormat Xuan Bao." Sebuah tawa bergema di seluruh bintang. Tidak banyak kultivasi dalam tawa ini, tetapi semua harta karun bergetar sejenak seolah-olah akan meninggalkan tuannya. Blackfin Devil Saint yang melarikan diri menghela nafas lega. Bukan hanya dia, bahkan Cloud Dragon Demon Saint pun santai. Dia menyerah begitu saja dan segera mundur. Mereka berdua tahu betul bahwa yang disebut 4 orang suci itu bukan hanya mereka. Di antara mereka, hanya Jisiantian yang benar-benar suci. 4 orang suci aliansi dibagi menjadi bulan, awan, Xian, dan Yao. Jisiantian adalah orang suci Xian. Masing-masing dari mereka memiliki 3 bawahan, jadi tidak peduli bagaimana kamu menggabungkannya, itu akan membentuk 4 orang suci. Sebenarnya, untuk pertempuran ini,
aliansi budidaya hanya mengirim orang suci Xian dan 3 bawahannya. Xuan Bao yang terhormat memiliki status yang sangat tinggi di Istana Xuan. Apa yang benar-benar membuat orang-orang di aliansi menghormati dan takut padanya adalah bahwa dia adalah salah satu tetua aliansi yang dapat memutuskan segalanya di dalam aliansi. Ini adalah identitasnya yang lebih menonjol. Selain orang-orang di dalam aliansi Elder Group, tidak ada orang lain yang tahu persis berapa banyak orang yang berada dalam kelompok ini. Namun, masing-masing dari mereka sangat kuat dan dapat membalikkan langit. Alasan Olsir dihormati dan Cultivation Alliance bahkan mengirim seseorang untuk memberikan hadiah pada hari ulang tahunnya adalah karena dia adalah anggota dari kelompok tetua misterius ini. Namun, ada beberapa hal yang menyebabkan statusnya turun, namun demikian, dia tetap menjadi anggota. Jika bukan karena Olsir adalah orang yang rendah hati, orang-orang seperti Ling Tianhou tidak akan ada sama sekali. Selama dia menginginkannya, dia bisa membuat semuanya menghilang dalam sekejap. Namun, setelah kejadian tertentu, dia menjadi lebih rendah hati dan jarang berpartisipasi dalam pertemuan penatua, dia mengurung diri. Harus dikatakan bahwa bahkan Jisiantian atau Wudo Chan, yang bertarung melawan Master Flame Spark, tidak memenuhi syarat untuk menjadi tetua. Di hadapan yang terhormat Xuan Bao, keduanya bukanlah apa-apa. Tidak ada yang tahu tingkat kultivasi apa yang diperlukan seseorang untuk menjadi anggota kelompok yang lebih tua. Bahkan ada yang menduga meskipun kultivasi ada kaitannya, namun itu bukanlah satu-satunya hal. Kelompok yang lebih tua memegang tingkat kekuatan dan rahasia tertinggi dalam aliansi. Anggotanya adalah penguasa aliansi yang sebenarnya. Xuan Bao yang terhormat mengenakan pakaian putih dan dia sedikit kurus, tapi ini memberinya kesan surgawi. Matanya cerah dan sepertinya dipenuhi dengan kedalaman yang tak ada habisnya. Jika seseorang menatap matanya, mereka dapat dengan mudah tenggelam dan mungkin tidak dapat menarik diri untuk waktu yang lama. Dia memiliki penampilan seperti seorang penatua sejati. Ada juga kocokan di tangannya saat dia muncul di samping wanita berbaju biru. Wanita berbaju biru dengan lembut berkata, "Junior menyapa paman guru." Xuan Bao yang terhormat memandang medan perang di kejauhan dan tertawa. "Gadis kecil, tuanmu membiarkanmu memimpin pertempuran ini dan membuat semua orang mendengarkanmu. Ia bahkan sengaja memilih tempat ini untuk medan pertempuran. Keberuntungan seperti ini bukanlah sesuatu yang sering terjadi." Saat dia tersenyum, Yang Mulia Xuan Bao sepertinya tidak peduli dengan pertempuran itu sama sekali. Hanya ketika dia melihat ular Moongaser, pupil matanya mengecil. Dia mengungkapkan senyuman penuh arti. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.